Walaupun di sini urusannya investasi, urusannya ini itu, tapi kita berpegangan bahwa masyarakat kita keselamatannya nomor satu, Pak. Matanya ini bukan mata saya doang, mata masyarakat masalahnya. Yang lapor ke saya itu bukan 1-2 orang. Kalau dalam waktu 2 bulan ini masih bandel juga, Pak, jangan salahkan saya kalau ada aturan yang lebih tegas dari ini, Pak. Jadi ada beberapa hal, beberapa poin yang saya minta penegasan hari ini karena saya sudah berkali-kali menyampaikan dan saya pun sudah berkali-kali menghimbau kepada seluruhnya perihal penanganan angkutan di Kabupaten Subang. Sebelum lebih lanjut, Pak Gubernur baru saja mengeluarkan surat edaran tanggal 23 Oktober perihal pengaturan operasional kendaraan angkutan barang muatan air minum dalam kemasan atau AMDK yang beroperasi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ini saya bacakan ya sebagiannya. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggara penimbangan kendaraan bermotor di jalan, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perhubungan. Disampaikan bahwa 1. Terdapat permasalahan terkait operasional kendaraan angkutan muatan air minum dalam kemasan yang masih melakukan pengangkutan muatan melebihi kapasitas muat kendaraan, sehingga menyebabkan kemacetan, polusi, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. 2. Kondisi kelebihan muatan atau overload ini dapat mengurangi kestabilan kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi awak kendaraan serta pengguna jalan. Nomor 3, sehubungan dengan 2 hal tersebut, diperlukan upaya pengaturan operasional kendaraan angkutan muatan air minum dalam kemasan di Jawa Barat untuk menggunakan kendaraan angkutan barang dengan lebar maksimal kendaraan 2100 mm, jumlah berat yang diperbolehkan maksimal 8 ton, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Menyempurnakan dan mematuhi sistem manajemen keselamatan pengusahaan angkutan umum serta ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan butir ketiga, para pelaku usaha melakukan penyesuaian sejak surat edaran ini ditandatangani sampai dengan tanggal 2 Januari 2026. Demikian. Nah, ini surat edaran baru dari Pak Gubernur yang sudah disampaikan bahwa ada beberapa poin yang dalam waktu dekat ini harus segera dievaluasi oleh mungkin di sini kalau di Subang Aqua dengan pihak ekspedisinya untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah diedarkan oleh Pak Gubernur. Nah, namun ini kan ada tenggang waktu sampai 2 Januari 2026. Saya berharap sampai 2 Januari itu ketika masih beroperasi, otomatis kan sampai Januari ini masih ada 2 bulan lagi ya untuk beroperasi sementara memakai muatan yang ada. Karena saya sudah berkali-kali mengingatkan datang baik-baik, sampai akhirnya kemarin saya pulang Sabadesa, Pak Kanit, saya sampai marah-marah itu karena ternyata masih jalan kendaraannya mengangkut akuanya itu di jam yang saya larang. Dan perlu disampaikan, ini perlu semua tahu. Saya ketika nyetop satu kendaraan aja itu masyarakat semua tepuk tangan, Pak. Berarti bagaimana masyarakat itu sudah saya enak sebenarnya kalau saya sampaikan dengan kasar, sudah sangat muak dengan kendaraan yang begitu besar yang berlalu di jam yang sudah saya larang. Saya tidak mau menutup rezeki bapak-bapak ibu sekalian, mangga. Dan saya pun tahu di pihak ekspedisi di Aqua pun banyak orang Kasomalang, orang Cisalak yang kerja di situ.
Saya tidak mau membatasi, saya tidak mau mempersulit teman-teman, tapi tolong saling menghargai antara pihak ekspedisi, pihak Aqua, dan pemerintah daerah. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, jalan yang Bapak lewati itu jalan negara, Pak. Khususnya itu jalan provinsi. Yang dilalui itu kan jalan provinsi. Jalan besar itu kan Cisalak, Kasomalang itu jalan provinsi, yang dimana hari ini Pak Gubernur ini sedang gencar-gencarnya memperbaiki jalan tersebut. Sampai ada bahasa Pak Gubernur seperti ini, kalau kendaraan besar itu masih nggak taat jam operasional, itu anggaran yang mau saya keluarin buat perbaikan jalan di Subang akan saya tarik lagi. Sampai ada bahasa seperti itu, Pak. Silakan itu perusahaan dan ekspedisi bangun jalan sendiri. Kalau mau seperti itu, saya enggak, saya tanya ekspedisi. Itu bukan uang kecil, Pak. Bangun jalan Kasomalang Cisalak itu puluhan miliar itu, Pak. Karena kita juga perlu paham, ini yang mantau itu, Kabupaten Subang hari ini itu bukan cuma punya bupati, Pak. Kabupaten Subang hari ini itu punya gubernur juga, rumahnya di Subang. Di mana jalur yang dilewatinya setiap hari itu, jalur yang dilewati juga oleh truk-truk Bapak itu. Sehingga kelihatan, Pak, jam yang sudah saya larang masih jalan itu kelihatan. Dan perlu saya sampaikan, saya membuat aturan jam operasional itu bukan keinginan saya sendiri, tapi itu sudah hasil Pak Gubernur juga. Sehingga tolong saling menghargai, saling kerjasama. Kalau jamnya keluarnya jam jam yang saya perbolehkan apa? Asal Bapak tahu, surat edaran hari ini keluar itu karena Bapak itu tidak pernah mematuhi aturan saya. Akhirnya harus dirubah semua kendaraan. Padahal tadinya Pak Gubernur sudah landai, udah nggak apa-apa kendaraan besar, tapi jamnya diatur. Kalau dalam waktu 2 bulan ini masih bandel juga, Pak, jangan salahkan saya kalau ada aturan yang lebih tegas dari ini, Pak. Lali lama makan nasi dan pakai kolbak, jadi tolong saling hargai, saling kerjasama. Cuman kita punya aturan yang tolong dihargai. Itu saya kemarin pulang dari Cisalak, Pak, jam 6 maghrib. Itu truk yang angkut Aqua itu kayak konvoy, iring-iringan. Itu saya mau nyalip aja sampai mau nabrak mobil, Pak. Saking susahnya saya nyalip karena 3 truk itu berdempetan jalan, Pak. Di waktu yang bersamaan berdempetan jalan. Saya pernah udah sampaikan waktu itu, tolong, 1, jamnya diperhatikan. Jangan keluar sebelum jam yang sudah saya tetapkan. 2, kalau keluar tolong diatur ritmenya. Jangan karena jamnya sudah, misalkan sudah jamnya diperbolehkan keluar, akhirnya harus tuh Pak Kanit, kan sama juga bohong kayak gitu. Saya udah sampaikan, tolong keluarnya dikasih timeline per 5 menit, per 10 menit, satu-satu. Jangan sekali keluar langsung 10, langsung 3, langsung 4. Akhirnya apa? Masyarakat kita yang tersiksa, Pak. Hampir 80% laporan yang diterima oleh saya itu urusannya urusan Aqua, Pak. Ditanya Pak Kadis. Jadi ketika ekspedisi kemarin saya tanya, enggak, ya matanya ini bukan mata saya doang, mata masyarakat masalahnya. Yang lapor ke saya itu bukan 1-2 orang, tapi puluhan orang yang selalu lapor, Pak. Truk Aqua masih keluar, truk pasir masih keluar, truk ini masih keluar. Itu hampir setiap hari laporan tuh kebanyakan itu. Sehingga tolong kerjasamanya sampai nanti, karena nanti kalau tanggal 2 Januari saya rasa Pak Gubernur sudah akan tegas. Tanggal 2 Januari minta kendaraannya diperbarui, diganti, tidak boleh lagi ada kendaraan besar, ya berarti ya. Kendaraannya dibatasi. Itu sampai ke waktu itu saya minta jam operasionalnya dipatuhi betul. Karena apa? Itu yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai terjadi kebijakan yang lebih ekstrim dari ini, Pak. Saya sampaikan. Saya dan Pak Gubernur ini nggak bisa ditantang. Jadi ketika saya udah bikin aturan A, ditantang
bisa jadi saklek, Pak. Walaupun di sini urusannya investasi, urusannya ini itu, tapi kita berpegangan bahwa masyarakat kita keselamatannya nomor satu, Pak. Kita sama-sama tahu, baru beberapa minggu yang lalu ada tragedi juga, kendaraan Aqua yang sampai ada yang meninggal, berapa orang itu ya? 3. Itu kan sebetulnya betul ya kata-kata Pak Gubernur itu, karena memang truk besar itu nggak bisa untuk ngangkut ke atas, makanya panas. Makanya kenapa mintanya diganti truk kecil ya, karena memang peruntukannya kalau truk besar sebenarnya kalau buat di jalan Pantura di sana pakai truk-truk segede gitu buat ngangkut ini nggak masalah, kan sebenarnya gampang, Pak. Kan Bapak sebenarnya kalau ini ya ekspedisi atau Aqua sebenarnya kan gampang. Kalau mau ngirim ke daerah luar, cari aja bikin pool baru yang dekat gerbang tol, ngangkut dari sana pakai kendaraan kecil ke sana, baru dari situ pakai kendaraan besar masuk tolnya. Kan sebenarnya bisa dibuat kayak gitu. Jangan dari atas udah pakai kendaraan besar sampai ke mana? Ke tempat tujuannya akhirnya. Dan saya hitung-hitungan sebenarnya kemarin dengan ketua DPRD, sebetulnya perputarannya dengan hitungan pakai kendaraan kecil, dengan kita ada pembatasan jam, sebenarnya lebih cepat pakai kendaraan kecil karena nggak kena jam operasional kita. Nggak kena pembatasan kita. Tolong diperhatikan juga plat nomornya. Jangan sampai Bapak ekspedisinya di Subang, ngangkut airnya dari Subang, walaupun perusahaan Bapak mungkin di Bekasi, yang punyanya mungkin orang Bekasi, plat nomornya Bekasi, walaupun masih Jawa Barat, tapi dia carinya di Subang dan di Bekasi. Pak Gubernur kemarin nyampein, tolong itu disampaikan dan ditekankan untuk plat nomornya segera dibalik namakan, segera dialihkan ke plat Subang. Saya berharap setelah hari ini itu betul-betul dipatuhi apa yang menjadi penyampaian saya, apa yang menjadi peraturan kita, tolong dipatuhi betul. Nah ini saya pertegas sekarang ya, Perbumnya akan saya perbaiki, akan saya revisi lagi dalam waktu dekat, Pak Kadisubnya, dengan aturan yang lebih mengikat lagi, dengan penindakan, dengan konsekuensi yang akan kita cantumkan di situ. Apa pelanggarannya seperti apa, tindakannya akan seperti apa, itu akan kita perbarui lagi Perbumnya. Dan ini saya pertegas bahwa ini saya minta, Pak, semuanya ya, ini semuanya saya minta. Mau cuman ngambil dari Aqua nyimpen ke pool atau seperti apapun, selama itu memakai jalan, itu saya tidak izinkan di jam-jam tersebut jalan. Karena kemarin ketika saya tanya, alasannya bahkan kita cuma ngambil dari Aquanya dibawa ke pool, ya alasannya kemarin. Saya sampaikan, kalau ngambilnya terbang nggak apa-apa. Kalau ngambilnya lewat atas, Pak, lewat jalan tenang. Tapi kalau selama itu ngambilnya masih pakai jalan yang dilewati di situ, jalan provinsi, ya taati aturan tetap. Walaupun jaraknya hanya 1 kilo, 2 kilo, walaupun jaraknya hanya 200 meter, selama Bapak itu melewati jalan negara, punya provinsi ataupun punya kabupaten, aturan itu tetap ditegakkan. Gak ada kompromi, Pak. Makanya kenapa saya sampaikan, sebenarnya dengan kendaraan kecil itu bisa lebih mengefisiensikan pengiriman Bapak semua. Ya, jadi hari ini saya kumpulkan, saya tidak panjang. Intinya saya minta kerjasamanya, kooperatifnya dari Bapak Ibu semua yang hadir hari ini tentang jam operasional yang sudah saya tentukan. Dan tenang, Pak, bukan hanya tentang pengangkut air saja yang saya tegaskan ini, termasuk galian dan lain-lain pun sedang saya tertibkan semua, Pak. Takut ada bahasa, aku ngumpul galian mau bahkan bikin galian aku sering ditaruh depan yang apa? Karena kalau yang ilegal. Jadi ini saya tidak pandang bulu, tapi semua ekspedisi pengangkutan apapun itu yang ada di Kabupaten Subang itu tolong taati jam aturan saya, jam aturan pemerintah daerah, dan
Perbuknya itu akan saya revisi dalam waktu dekat, akan dengan beberapa klausul yang lebih tegas lagi di dalam. Kami dari PT Tritan Kustama dari Aqua, ini juga ada ekspedisi juga hadir. Yang pertama, terima kasih informasi terkait dengan surat edaran ya. Ini akan kami pelajari juga surat edaran. Alhamdulillah ada sosialisasi. Nanti kalau misal kita dapat soft copy-nya atau apa, terima kasih sekali. Yang kedua, terkait jam operasional ya insya Allah ya kita akan laksanakan. Cuman kemarin memang dari tim ekspedisi masih ada miskomunikasi, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati tadi ya. Jadi yang sepengetahuan awal dari mana? Dari pabrik ke kantong parkir itu tidak ada pembatasan, tapi tadi sudah ditegaskan oleh Pak Bupati. Jadi mungkin jadi pemahaman bersama terkait dengan revisi Wirebook. Ya kita akan mengikuti seperti apa yang akan dituangkan di situ. Tapi dari sini juga kami dari sisi perusahaan juga memang kondisi sekarang lagi tidak baik-baik saja, jadi memang harus kami persiapkan juga ya dari ini Pak Yopi juga dari pabrik biar bisa tahu betul bagaimana kita bisa memanage bagaimana terkait dengan pengaturan kendaraan, terkait dengan pengaturan lalu lintas. Ini juga dari ekspedisi juga bisa bagaimana strateginya terkait dengan perubahan kendaraan ini. Jadi mungkin ini juga PR besar, tapi sudah menjadi satu aturan bagaimana kita untuk kedepannya menyikapi. Terima kasih dari mungkin dari kami yang saya sampaikan dulu Pak Bupati. Terima kasih. Jadi yang dimaksud pembatasan bukan hanya yang isi tapi kosong, sama ini berlaku. Dan ini mungkin penetapan Pak Kapua juga, Anda sebagai penjual. Nih, sebagai penjual, ya jangan mengeluarkan barang kalau pada saat pembatasan. Ya, daripada aku saya tongkrongan kayak depan akuannya, kan lebih parah lagi. Sekarang coba konsekuensi daripada ekspedisi ini sekarang atau dari komitmen dari ekspedisinya. Ya, komitmen terkait pembatasan, juga komitmen terkait penggantian kendaraan sesuai dengan edaran Bupati, edaran Pak Gubernur paling maksimal tanggal 2. Nah, terkait tadi yang Bapak Ibu sampaikan, termasuk juga Pak Bupati, insya Allah Pak, kami akan laksanakan dengan baik. Ya kemarin Pak Bupati sempat kasarnya menyatroni pool kami Pak, TUA. Mohon izin saya dari TUA Pak, perkenalan diri. Jadi ya itu tadi karena adanya informasi yang tadi Pak Murtijo sampaikan, yang kami tahu adalah dulu kan awal kami tahu kosong jalan Pak, ternyata kosong pun kan nggak boleh jalan. Terus juga kami yang setahu kami dari pabrik ke pool boleh jalan, nah, baru kemarin gitu kan ya ternyata juga nggak boleh jalan. Nah jadi ini alhamdulillah informasi pertemuan yang sangat baik buat kami supaya nanti kami sampaikan ke manajemen kami, termasuk juga kru kami, driver-driver kami, bahwasanya ya kita harus patuhi jam larangan yang ada di Kabupaten Subang. Itu yang pertama Pak. Jadi mohon maaf sekali lagi, bukannya kami ngeyel gitu kan, bukannya kami tidak mau mengikuti peraturan, karena memang kami ketidaktahuan informasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian gitu kan ya, mohon izin kami akan sampaikan ke manajemen, kami akan tampung dulu dan akan kami sampaikan ke manajemen, karena kan ini nyambung dengan yang tadi Pak Bupati sampaikan juga terkait masalah surat edaran dari Pak Gubernur gitu kan ya, bahwasanya ya sementara truk yang kita miliki itu semuanya baik yang besar maupun yang kecil itu adalah sumbu 2 menurut pengetahuan kami. Kami nggak tahu, nanti mungkin kami salah, mohon koreksi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwasanya truk yang kami miliki saat ini adalah sumbu 2 gitu kan ya. Ya mungkin nanti bisa dikoreksi ya, karena kami mungkin bukan kapasitasnya untuk hal itu gitu kan, nanti mungkin mohon izin dikoreksi. Nah terus terkait masalah plat nomor juga mohon izin pemahaman kami ya, kami dari PT TUA Tirta Utama Abadi itu semua plat nomornya adalah plat Jawa Barat. Dominan plat kami itu D, karena memang domisili kami di Bandung Pak, kantor pusat kami di Bandung. Nah jadi kami itu tahunya bahwasanya ya kami sudah berkontribusi untuk Jawa Barat gitu kan ya, karena memakai plat Jawa Barat, tidak memakai plat luar Jawa Barat. Tapi tadi baik Pak Bupati, Pak Dishub, dari Pak Kadit Gakum juga menyampaikan bahwasanya harus
lakukan perubahan karena mungkin beda ya kalau Jawa Barat masuknya provinsi PAD-nya, tapi kalau misalnya nanti plat T semua jadi masuknya kan ke Bapeda Kabupaten Subang gitu kan ya semuanya. Nah jadi nanti izin akan kami sampaikan juga terkait hal ini gitu kan ya. Nah jadi balik lagi tadi mohon maaf kami bukannya mau ngeyel atau bagaimana karena memang ketidaktahuan kami informasi yang kami dapat pastinya gitu kan. Terus yang kedua terkait masalah plat nomor kami akan sampaikan ke timnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang Pak. Mungkin terkait jam operasional di kita sama, bukannya ngeyel Pak. Tapi karena mungkin ya tadi disampaikan ada misinformasi yang kami tangkap, ya kan. Tapi terkait jam operasional ini perlu kami sampaikan per kemarin ya kita sudah mengikuti jam operasional Pak. Jadi untuk yang armada kosongan walaupun yang ke pabrik atau dari pabrik ke kantong parkir kita berhenti total dulu Pak. Ya. Dan terkait yang tadi yang plat T ya ini nanti kita tampung juga Pak, kita sampaikan ke manajemen ya karena yang tadi sama Pak kantor pusat kita kan ada di Bekasi ya. Nah ini yang masih kita kaji juga Pak. Tapi untuk terkait yang jam operasional ya kami mohon maaf atas yang kemarin ya dan kita akan perbaiki ya. Terkait yang sekarang juga jam operasional kita terutama di hari Sabtu kita sudah off Pak. Jadi kita terakhir pengambilan itu di hari Jumat ya. Jadi untuk yang malam minggu kita balik dari depo itu malam minggu baru ke atas gitu. Dan untuk yang kosongan pun kita sesuaikan jam operasionalnya. Jadi teman-teman dari ekspedisi ini bukan akun-akun, tapi inilah kenyataan di lapangan. Tinggal penekanan teman-teman, bagaimana teman-teman mengikuti pembatasan ini. Jadi kami minta bukan berdasarkan pemikiran Bapak, tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu baru jelas Pak. Makanya kenapa sampai Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran untuk mobil-mobil kecil, selain Bapak bisa mengikuti aturan pembatasan tanpa terbatasi, Bapak juga bisa memberikan keselamatan kepada kami atau pemikiran kepada masyarakat bahwa masyarakat lebih aman. Izin Pak Bupati, saya meminta surat pernyataan dari pihak ekspedisi hari ini yang hadir hari ini dan dikuatkan oleh pihak Aqua. Insya Allah ya mulai tahun depan itu nggak akan bisa lagi ada yang coba-coba supur-supur tanah saya. Karena saya udah suruh disuruh dari ujung Tangkuban Perahu Pak sampai ujung Pantura itu bakal saya pasang CCTV Pak. Bahkan termasuk di titik-titik krusial keluar masuknya kendaraan-kendaraan besar, mau itu galian, mau itu ekspedisi, itu akan saya pasang Pak. Walaupun tidak di dalam ekspedisi tapi akan tersorot itu. Jalan provinsi, jalan kabupaten itu saya pasang CCTV. Jadi nanti kelihatan ekspedisi mana saja yang masih yang coba-coba, apakah Aqua masih kayak gini, itu akan terlihat mulai tahun depan. Dan nanti CCTV itu mungkin bisa sinkron juga ke Polres dan nanti untuk penindakannya bisa langsung lebih cepat lagi Pak. Nah nanti akan kita ada comment center. Jadi ini saya sampaikan, mungkin selama ini masih bisa ada yang leha-leha atau yang tidak bertati karena mungkin tidak selamanya juga di sub ada, tidak selamanya juga Pak Polisi ada di jalanan. Kadang di jam-jam tertentu mungkin ada yang kosong sehingga bisa curi-curi, tapi saya tegaskan mulai tahun depan saya pastikan tidak akan ada yang bisa coba-coba main atau keluar di jam yang sudah saya tentukan, karena itu akan langsung connect Pak ke ruangan saya, ke HP saya, jadi saya tahu. Nah, nanti mungkin mulai tahun depan dibuat komitmennya itu Pak Kades, Pak Kanit, antara ekspedisi, Aqua dan kita semua kita buat komitmennya. Andai kata ada masih melanggar itu, konsekuensi apa yang harus mereka dapatkan? Sama halnya seperti galian. Hari ini kita sedang membuat MOU perjanjian dengan galian-galian yang sudah berizin, masalah operasionalnya juga sama. Itu kalau galian tegas Pak, bahkan saya kalau galian itu tegas ya kemarin. Sekali saja ada truknya yang keluar di luar jam yang sudah saya tentukan, itu saya cabut, bahkan saya cabut kontrak mereka dengan PSN-nya. Galian bahkan saya lebih tegas Pak. Sampai mereka ada keluar di jam yang sudah saya tentukan, itu kontrak dengan PSN ini saya minta dicabut dan itu PSN juga sudah bersedia.
terapkan juga nanti dengan Aqua dengan ekspedisinya agar semuanya tersinkron, karena mulai tahun depan semua sudah bisa saya lihat, Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini bisa melahirkan hal-hal yang positif dan lebih baik lagi ke depannya, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi lagi keluhan-keluhan dari masyarakat kita tentang truk-truk angkutan-angkutan yang selama ini beredar dan berada di Kabupaten Subang. Bupati Subang bertindak selaku pembina upacara tiba di mimbar upacara. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tingkat Kabupaten Subang tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97. Sebuah momen bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional bahwa pemuda dari berbagai daerah, suku, dan bahasa memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu. Hadirin dan undangan yang berbahagia, ikrar yang diucapkan pada 28 Oktober 1928 bukan sekedar kata-kata, melainkan semangat yang mengikat seluruh anak bangsa dalam satu tekad. Semangat itu masih relevan hingga hari ini ketika kita menghadapi berbagai tantangan baru di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Pemuda dan pemudi Indonesia harus terus bergerak, berkarya, serta berinovasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh perubahan. Di tengah perkembangan dunia digital, pemuda Indonesia harus mampu menjadi pelaku perubahan, bukan hanya penonton. Jadilah pemuda yang adaptif, kreatif, dan berintegritas. Gunakan kecerdasan, semangat, dan kemampuan untuk membangun negeri ini dari berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Selain bergerak maju, kita juga harus terus menjaga persatuan, perbedaan suku, agama, dan budaya yang kita miliki bukanlah penghalang, tetapi kekayaan yang memperindah bangsa Indonesia. Dengan persatuan, kita akan mampu menghadapi segala tantangan sebagaimana para pemuda tahun 1928 yang mampu melampaui perbedaan demi satu tujuan, yaitu Indonesia yang bersatu. Hadirin sekalian, momentum Hari Sumpah Pemuda ke-97 ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri. Sudah sejauh mana kita berkontribusi untuk bangsa? Apakah kita telah menjadi bagian dari solusi atau justru menjadi penonton di tengah perubahan? Saatnya kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang siap beraksi, bukan hanya bereaksi. Gunakan kecanggihan teknologi untuk hal positif. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan kebencian. Gunakan ilmu dan kreativitas untuk membangun, bukan meruntuhkan. Jadilah pemuda dan pemudi yang membawa semangat persatuan dimanapun berada. Mari kita terus bergerak bersama, menggandeng tangan satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Bersama kita bisa membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, maju, dan sejahtera. Ingatlah, masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Semangat Sumpah Pemuda bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalankan. Jadilah generasi penerus yang menjaga persatuan, memperjuangkan kemajuan, dan menyalakan harapan bagi masa depan negeri. Akhir kata, selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97. Jayalah selalu pemuda Indonesia, jayalah bangsa Indonesia.